li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita baru saja menyelesaikan salat jamaah maghrib, dan juga setelahnya kita bermujalasah dan bermuajahah untuk mengikuti kajian rutin, yaitu kitab Fiqhul Islami wa Adilatuh karya Syekh Wahbah Zuhaili, yang mudah-mudahan niat serta langkah kita menuju ke majlis ini Allah jadikan wasilah diampuninya segala dosa-dosa kita, disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dilimpah ruahkan rezeki kita, dijadikan anak keturunan kita wal jamaah. Salawat teriring salam selalu terhatur, selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena salawat merupakan salah satu pintu dari terkabulnya segala hajat dan cita-cita kita, baik dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Fiqhul Islami wa Adilatuh. Ini fikih empat mazhab kontemporer, ya, yang dikarang oleh seorang ulama dari Suriah, Syekh Wahbah Zuhaili, yang sekarang kita masuk kepada pembahasan niat di halaman 128. Qala al-musannif rahimahullah, hadza bahsu fin niyati masru'ah. Disebutkan di sini membahas tentang niat yang disyariatkan, yang dimaksud dengan al-qasdu au iradah. Lalu ya, di dalam kaidah usul fikih disebutkan bahwasanya niat adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih, menyengaja berbuat sesuatu sambil melaksanakan sesuatu itu. Jadi niat bisa dijadikan sebagai pegangan dalam rangkaian ibadah seperti toharoh, siam, zakah, haji, dan yang lain-lain. Ya, seperti meninggalkan kemakruhan halal dan haram, meninggalkan kemakruhan dan keharaman. Lalu wa izalatun najasah, menghilangkan segala najis. Lalu juga untuk hal-hal yang mubah, wa innamal likulli imri'in man nawa, segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Dan wa innamal likulli imri'in man nawa, semuanya akan kembali dengan apa yang diniatkannya. Jadi menurut ulama, terutama Imam Syafi'i, menyatakan bahwa hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Jadi ilmu dalam agama Islam sepertiganya dinaungi oleh hadis innamal a'malu binniyat. Yang alasannya adalah hadis innamal a'malu binniyat merupakan salah satu usul agama dan juga merupakan sebagian dari urusan Islam. Menurut Imam Abu Daud, ya, hadis ini merupakan setengah daripada urusan atau keadaan yang ada di dalam agama Islam. Karena di dalam agama itu ada ibadah, ada yang namanya sifatnya zahiriyah, yaitu berupa amal. Seperti tadi kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, itu perbuatan zahiriyah yang terhitung dengan amal. Lalu au batin wahwa niyah, lalu dalam urusan batin yaitu berupa niat. Lalu Imam Syafi'i mengatakan hadis ini pun, ya, merupakan fi sab'ina babin minal fikhi, merupakan 70 pintu dari hukum-hukum Islam. Saking hebatnya hadis innamal a'malu binniyat, maka Imam Syafi'i memasukkannya ke dalam 70 pintu-pintu hukum syariat. Nah,
Dalam ibadah pokok kita seperti sholat, lalu seperti puasa, zakat, haji, yang mana ketika tidak dibarengi niat, sebelum sholat kita melakukan apa? Wudu. Wudu itu harus berniat. Kapan niat wudu itu kita ucapkan? Saat membasuh wajah. Maka apabila tidak ada niat, ya hanya wudu saja untuk menyegarkan badan misalnya, tidak terhitung ibadah. Tapi ketika ditambah dengan niat untuk menghilangkan hadas, karena wajibnya wudu itu, maka wudunya jadi bernilai ibadah. Lalu di dalam sholat, nah ini di dalam sholat ini niat namanya talafuz bin niat, mengucapkan niatnya. Ini khilaful aula, artinya khilaf di antara para ulama. Kita mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi sebagiannya menyatakan sunnah melapazkan niat ketika hendak sholat. Karena apa? Liyu'awinna lisanul qalbi, agar hati kita, agar lisan kita menolong hati. Kapan niat itu terucap? Di saat mengucapkan Allahu Akbar. Di hati itu kita mengucap, saya niat salat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi di awal kita mengucap usalli fardal maghrib misalnya. Nanti ada hakikiyahnya, niat yang benar di dalam hati ketika mengucap lafaz Allahu Akbar. Jadi kapan terucapnya? Bainal alif wa ra, di antara huruf alif dan ra dalam kalimat Allahu Akbar. Nah, niat di dalam sholat menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, sunnah hukumnya. Dan begitu pun di dalam puasa, apabila tidak berniat maka tidak sah puasanya. Dan niat puasa itu di malam hari atau minimal mau masuk subuh, ya. Itu sebagian ulama menyatakan seperti itu, ya. Lalu apa yang dimaksud dengan niat? Tadi yang awal sudah saya sebutkan, yang disebut dengan niat adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, yaitu menyengaja melakukan sesuatu pekerjaan berbarengan dengan pekerjaan tersebut. Jadi ada kaidah yang menyatakan niat itu terbersit dalam hati, diucapkan oleh lisan, diterjemahkan oleh gerakan. Itulah niat. Jadi kalau kita niat mau makan, dalam hati terbersit, perut lapar, lalu ngambil nasi, ngambil sambal, ya, lalu kita makan, itu baru niat yang sempurna. Makanya niat merupakan pokok dari ibadah, juga merupakan salah satu cara agar hal-hal yang mubah mendapat nilai pahala. Nah, ini urusan niat, ya. Disebutkan di sini niat secara bahasa adalah qasdu syai'in mu'azzamul qalbi alaih, menginginkan sesuatu dan bertekad hati untuk mendapatkannya. Nah, itu definisi niat secara bahasa. Jadi keinginan hati untuk mengerjakan sesuatu dan mendapatkannya, itulah niat. Makanya disebutkan tadi bahwasanya hadis tentang niat, ya, menurut Imam Syafi'i adalah sepertiga dari ilmu agama. Lalu menurut Imam Abu Daud, innamal a'malu binniyat merupakan setengah bagian dari agama. Karena para ulama begitu hebat mengomentari hadis ini, maka lahirlah kaidah fikih yang berbunyi, disebutkan di sini al-umuru bimaqasidiha. Urusan itu tergantung pada maksudnya. Nah, ini kaidah usul fikihnya yang berhubungan dengan niat. Jadi kalau urusan kita salat karena Allah Ta'ala, akan menjadi nilai pahala dan menjadi nilai ibadah bila tujuannya lillah, karena Allah. Tapi akan menjadi rusak ibadah itu bila diniatkan kepada selain Allah, seperti ingin mendapat pujian supaya disebut soleh misalnya, ya. Walaupun bentuk ibadahnya baik, akan tetapi bila niatnya salah,
maka tidak akan mendapat nilai pahala. Dalam urusan niat, lahir dari hadis tadi, maka lahir pula hadis, ya, ada pula hadis yang berkaitan dengan niat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi baginda Nabi SAW bersabda, khairul mu'min, niatul mu'min khairum min amalih. Niat seorang mukmin itu, kata baginda Nabi, lebih baik daripada amalnya. Nah ini kita baru berniat saja, kata baginda Nabi, niat kita nih orang mukmin nih lebih hebat, lebih baik daripada amalnya. Maksudnya apa? Oleh Sayyid Abdullah bin Alawil Haddad, ya, di dalam kitab Risalatul Mu'awanahnya, beliau mengatakan dari hadis niatul mukmin khairum min amali, ya, itu ada 3 hal yang dapat dijadikan penafsiran hadis tersebut. Jadi yang pertama, ya, dan mengerjakan pekerjaan yang diniatkannya itu, maka ganjarannya adalah 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Beliau mengutip sebuah hadis dari riwayat Imam Bukhari, fa inna amalliha faktubuhal lahu bi asyratin amsalha illa 700. Apabila orang yang berniat melakukan kebaikan lalu melaksanakan kebaikan itu, maka akan Allah catat pahala kebaikannya 10 kebaikan, bahkan yang semisal dengan itu hingga sampai 700 kebaikan. Nah ini kita misalkan seperti ini. Bapak ibu dari rumah hadir ke masjid ini, pertama niatnya mau melaksanakan sholat berjamaah. Ketika datang azan belum berkumandang, maka duduknya diniatkan untuk menunggu sholat, mendapat pahala menunggu sholat. Lalu ketika duduknya diniatkan untuk berzikir kepada Allah, maka akan dapat pahala zikrullah. Duduknya di masjid untuk menyambung tali silaturahmi dengan kawan, dengan rekan, dengan saudara, maka duduknya tadi dinilai sebagai niat untuk bersilaturahmi. Duduknya untuk membaca Quran, maka mendapat pahala membaca Quran. Dari satu niat yang akhirnya dapat berkembang menjadi banyak pahala. Itu yang dimaksud dengan penjabaran Sayyid Abdullah bin Alawil Haddad. Berniat tetapi tidak jadi melakukan apa yang diniatkannya walaupun ia mampu. Misalnya di sini ada ikhwan palahiyah, ketika jadwal ngaji di malam minggu ini di majelis sudah niat dari rumahnya, lahu hasanatan kamilah. Apabila seseorang sempurna, nah itu baru berniat saja. Makanya tafsiran hadis itu kejahatan atau perbuatan dosa. Tapi ketika dia ditunaikan malingnya walaupun hujan lebat, maka terhitung satu kejahatan. Nah ini sesuai dengan hadis baginda Nabi, ya, dan hadis ini sebetulnya berurutan, ya. Wa in hama bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Wa in hama biha fa amaliha katabahallahu sayyi'atun wahidah. Apabila ada orang, ya, berniat berbuat baik tidak jadi, maka dicatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Begitupun apabila ada orang berniat melakukan kejahatan tapi tidak jadi, ya, dihitung pahala kebaikan satu. Dan bila dia melakukannya dengan niat tadi, maka hanya terhitung satu kali kejahatan. Nah itulah, kalau sudah melakukan kejahatan baru terhitung jahat atau dapat dosa. Itulah kenapa makanya disebutkan oleh baginda Nabi, niatul mukmin khairum min amali. Jadi cakupan niat ini sangat luas. Semua unsur ibadah kita
kita, muamalah kita, bahkan hal-hal yang mubah itu dibarengi dengan niat. Ada ibadah ya, yang tidak membutuhkan niat. Selain yang tadi ya, ada ibadah yang tidak membutuhkan niat. Contohnya seperti mengimani adanya Allah, itu kita nggak perlu niat. Lalu ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah tidak perlu niat, karena sudah ada iman. Baca Quran perlu niat tidak? Nggak perlu. Kalau dinazarkan baru terucap niat. Begitupun zikir kepada Allah. Ini menurut ulama. Jadi selain ibadah pokok seperti sholat, zakat, puasa, haji ya, di luar itu ada ibadah yang tidak memerlukan niat. Seperti kita mencintai Rasulullah, apa membutuhkan niat? Saya niat mau mencintai Nabi, enggak perlu. Karena cinta itu lahir dari iman. Kita datang ke majelis ini niatnya untuk ngaji misalnya. Tapi ditambah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memerangi kebodohan diri, supaya mengerti ilmu agama lebih dalam, supaya bisa menangkal aliran-aliran sesat dengan paham yang kita tahu, dapat nilai lebih dari sekedar menuntut ilmu. Itulah hebatnya niat seorang mukmin. Makanya tadi disebutkan niatul mukmin khairum min amali. Lalu perlu kita ketahui, tidak ada satupun amal ya, yang diterima kecuali disandarkan di atas amal itu niat lillahi ta'ala. Tadi sudah saya kasih contoh yang pertama ya, seperti datang ke masjid ya, mau sholat maghrib, tapi akhirnya diniatkan menunggu sholat. Lalu setelah sholat diniatkan baca Quran. Lalu setelah baca Quran niatkan menyampaikan tali silaturahmi kepada rekan-rekan yang ada di masjid. Lalu berzikir. Dari niat tadi datang ke masjid untuk berjamaah, akhirnya mendapat cabang pahala yang sangat banyak. Lalu yang kedua, manusia diberi pahala ya, sesuai dengan apa yang diniatkannya. Apabila yang diniatkannya baik, maka baik pula lah hasilnya. Akan tetapi apabila yang diniatkannya buruk, maka hasilnya pun akan buruk juga walaupun bentuk niatnya baik. Lalu disebutkan segala perbuatan manusia ya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ketaatan, yang kedua kemaksiatan, dan yang terakhir adalah perkara mubah. Ketika kita bermaksiat kepada Allah misalnya, seperti nyumbang ke masjid ya, dapat duit dari korupsi, niatnya benar, nyumbang ke, tapi caranya salah, tidak dapat pahala. Tapi ya ada niat yang lebih hebat daripada itu. Artinya ketaatan bisa mendapat pahala berlipat-lipat ya, jika niat baiknya diperbanyak. Jadi kalau kita mau berniat baik lalu didapat pahala berlipat-lipat, maka tambah niatnya. Seperti tadi itu ya. Dan untuk kejahatan ya, walaupun diniatkan baik tetap tidak ada nilai pahala. Dan rentetan dari niat ya, itu masuk kepada tadi sepertiga ilmu agama Islam. Nah, kita balik lagi. Ketika sholat, kapan niat itu terucap? Niat itu terucap ketika kita mengangkat tangan Allah di antara alif dan ro. Terucap di dalam hati, niat saya sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu sesempurna niat menurut Imam Syafi'i. Makanya di dalam penempatan niat kita pun wajib tahu, harus mengerti
saat niat wudu kapan terucap, lalu saat niat zakat fitrah kapan terucap, waktu niat puasa harus tahu kapan terucap. Karena tujuan adanya niat ya, untuk membedakan mana urusan ibadah dan mana urusan adat kebiasaan. Itu tujuan niat menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti ya. Perlu diingat, tujuan niat untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. Itu tujuan dari adanya niat. Makanya disebutkan innamal a'malu binniyah, segala sesuatu tergantung daripada niat, dan kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jadi hadis itu kan turun ketika baginda Nabi hijrah, di mana ada beberapa orang sahabat yang niatnya hijrah itu mau kawin dengan perempuan di sana. Maka yang hijrahnya karena Allah dapat pahala hijrah karena Allah, tapi yang niatnya kawin hanya dapat niat kawin atau menikah saja. Makanya ini urusan niat di dalam urusan ilmu fikih, seperti urusan niat dalam sholat saja, itu jadi pembahasan yang sangat luar biasa. Bahkan saudara-saudara kita di kaum seberang itu sampai mengatakan kita ini sesat dan ahli bid'ah cuma karena talafuz bin niat, melapaskan niat saja bisa terhukum sesat menurut mereka atau bisa terhukum bid'ah. Padahal itu khilaful aula, yang mana ulama 4 mazhab seperti mazhab Hanafi dan sebagian Hanafi dan Syafi'i menyatakan sunnah. Kalau mazhab Maliki dinyatakan orang yang melaksanakan mengucapkan niat itu tidak perlu kecuali punya penyakit was-was. Begitupun sebagian mazhab Hambali. Nah, jadi saking hebatnya niat, di dalam kitab Al-Umnya Imam Syafi'i punya satu pasal yang menyatakan tentang pentingnya niat ketika mau sholat. Di situ dituliskan oleh Imam Syafi'i, sholat kita terhitung tidak sah apabila niat itu mendahului takbir atau sesudah takbir. Artinya niat dalam sholat, kata Imam Syafi'i, harus berbarengan dengan takbir. Namanya muqaranah hakikiyah. Jadi itu ukuran orang niat sholat dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Maliki nggak perlu berniat, cukup dalam hati dah Allahu Akbar, sah. Begitupun sebagian Hambali. Ada juga sebagian Hanafi yang menyatakan itu. Tapi karena kita mazhab Syafi'i, maka ketika berniat untuk sholat, mengucapkannya pas ketika mengangkat tangan Allah, maka terbersit di dalam hati. Artinya ucapkan di dalam hati, pas Allah, niat saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Atau cukup saya niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala, cukup. Itu ukuran sahnya niat sholat dalam mazhab Syafi'i. Dari urusan niat saja ya, jadi ilmu yang sangat luas. Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Al-Muhazzabnya sampai menyebutkan beberapa halaman. Imam Syafi'i di dalam Al-Umnya pun sampai sekitar 7 halaman. Lalu di dalam Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, urusan niat itu dibahas segitu hebatnya. Padahal niat itu urusan hati yang kadang kita remehkan. Jadi ini yang bermazhab Syafi'i, kita ini bermazhab Syafi'i. Kalau nanti mau niat sholat ya, karena sudah tahu ilmunya maka perbaiki, karena terhitung tidak sah, kata Imam Syafi'i. Jadi perlu diingat, kapan niat sholat itu terucap? Ketika mengangkat tangan Allah, baru di hati diniatkan niat saya sholat maghrib 3 rakaat karena Allah. Itu namanya muqaranah haki sah. Sebelumnya kita sudah ngucap talafuz bin niat, usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblah makmuman lillahi ta'ala Allah. Napas Allah, niat saya sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Hati nyebut. Nah, itu yang disebut dengan muqaranah hakikiyah.
Itu ukuran sahnya kita melaksanakan sholat dalam niat dalam mazhab Syafi'i. Awas jangan main-main ya, kalau sudah tahu ilmunya nggak sah nanti sholat kita. Dan jangan dicampur ya. Saya mah niatnya pakai mazhab Maliki sajalah. Nanti baca Fatihahnya pakai mazhab Syafi'i, awas talfik nanti. Menggunakan dua kaidah mazhab dalam satu rukun, dalam satu urusan ibadah. Talfik hukumnya haram. Nanti ada pembahasan tentang talfik, tapi nanti di bab-bab yang berikutnya, karena kita nih sebetulnya kitab ini ya, untuk masuk ke bab toharoh saja kita harus sudah sampai halaman 220 lebih. Jadi muqaddimah kitab ini ya sampai sekitar 200 halaman baru muqaddimahnya saja. Makanya ini saya percepat, kita sampai bab niat, insyaallah di pertemuan berikutnya kita langsung masuk bab ibadah dan toharoh. Karena untuk menyelesaikan kitab satu urusan toharoh saja itu banyak ya. Makanya kita putus-putus saja muqaddimahnya, karena kalau kita baca semua ini 1 tahun belum selesai untuk muqaddimah kitab ini saja. Dan pembahasan tentang niat pada malam hari ini kita nanti sudah kita bahas semua tentang niat. Walau adapun sebagian tentang apa yang dimaksud dengan niat kita sudah tahu ya. Segala sesuatu yang terbersit dari hati diucapkan oleh lisan, diterjemahkan oleh gerakan. Atau qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, menyengaja berbuat sesuatu dan mengerjakan pekerjaan tersebut. Dan tadi sudah kita bahas tiga wajah ya dari Sayyid Alwi bin Haddad tentang khairun niatul mu'min khairun min amali. Dan itulah hebatnya niat. Sebelum melakukan sudah berniat baik tapi tidak jadi pun terhitung satu kebaikan. Berniat baik lalu dilaksanakan mendapat 10 pahala kebaikan dan yang semisalnya hingga sampai 700 kebaikan. Melakukan kejahatan, niat melakukan kejahatan tidak jadi, tidak terhitung kejahatan. Tapi ketika melakukan hanya terhitung satu kejahatan. Makanya niatul mukmin khairum min amali. Jadi niat yang kita bahas hari ini ya, ini sudah walaupun tidak mencakup sepertiga ilmu ya, tapi sudah memberikan pemahaman baru kepada kita tentang betapa pentingnya niat dalam rangkaian ibadah. Tadi kan disebutkan untuk hal-hal yang mubah saja seperti makan, minum, jima dengan istri misalnya, itu jadi nilai ibadah apabila niatnya karena Allah dan untuk Allah. Niat makannya, ya Allah saya niat makan nasi ini misalnya beserta rendangnya, beserta sopnya, supaya fisik saya kuat, bisa menunaikan sholat dengan hebat misalnya. Itu dapat nilai pahala. Walaupun itu yakin saya nggak pernah diniatkan seperti itu. Niat kita makan yang pertama memerangi perut lapar ya. Yang kedua supaya nggak kena asam lambung misalnya. Ditambah nanti niatnya supaya niat makannya ada nilai ibadah. Begitupun niat minum. Ya Allah saya niat minum agar diri saya kuat menunaikan segala kewajiban-kewajiban. Nah jadi hal-hal yang mubah, hal-hal yang bersifat amal dan muamalah harus ada niat. Jual beli ada niat ya. Ada ijab dan qabul kalau dalam mazhab Syafi'i. Hanya saja mayoritas kita dalam jual beli banyak menggunakan mazhab Maliki. Lalu untuk urusan akad nikah ada niatnya. Kalau tidak ada niatnya maka tidak akan terjadi akad nikah. Jadi satu kalimat ya, satu kata ya, yang menaungi beraneka ragam amaliyah, beraneka ragam muamalah dan beraneka ragam hal-hal mubahah. Kalau meninggalkan maksiat ya, apakah harus dengan niat
kalau supaya lebih kuat meninggalkan maksiatnya harus diniatin. Ya Allah, saya niat gak akan lagi mau datang ke tempat pelacuran itu. Saya gak akan mau lagi duduk di majelis koa. Saya gak akan mau lagi duduk minum-minum. Harus diniatkan, diazamkan kuat-kuat. Karena kalau gak diniatkan hal-hal yang bersifat meninggalkan keburukan, kadang kita masih terbawa. Seperti para perokok mau berhenti merokok tapi gak diniatkan, susah ya. Mau niat berhenti ngerokok, niatnya hanya di pagi hari, tapi di sore ngerokok lagi, percuma. Makanya niat itu harus diperbaharui ya. Harus diperbaharui, harus diperbaiki, dan harus diulang-ulang supaya lebih kuat. Nah, seperti yang hadir ke majelis ilmu malam ini akan mendapat banyak sekali pahala apabila bukan cuma karena untuk memerangi kebodohan diri, bukan cuma karena lillahi ta'ala misalnya, seperti mau menangkal aliran-aliran sesat misalnya, supaya mengembangkan bisa ikut mengembangkan dakwah Islam misalnya, untuk niat memakmurkan masjid, itu jadi niat yang sangat banyak dan mendapat pahala yang berlipat-lipat. Jadi mudah-mudahan kita semua ini dalam urusan niat makin paham. Dan ini bahasan terakhir dari muqaddimah kitab Fiqhul Islami wa Adilatuh, karena di pertemuan besok kita sudah masuk kepada ibadah yang kita mulai dengan rangkaian toharoh. Kita masuk kepada arti toharoh, macam-macam toharoh, bagaimana cara bertoharoh, dan hal-hal yang berhubungan dengan toharoh sebelum masuk kepada bab sholat dan lain-lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samsir, tadi kan mazhab Syafi'i sama mazhab Hambali kan dibilang itu sunnah, tapi kalau dalam sholat itu kalau tidak mengucapkan sholat itu kok jadi tidak sah, padahal kan hukumnya tadi sunnah. Jawab. Sekarang tidak. Jadi ada pertanyaan ya. Tadi katanya apa? Syafi'i sama Hambali itu kan sunnah. Kemudian tapi kok di dalam sholat jadi tidak sah ketika mengucapkan niat padahal sunnah. Sebagian mazhab Hambali ya. Jadi yang menyebutkan sunnah ada sebagian mazhab Hambali, sebagian mazhab Hanafi, dan mayoritas Syafi'iyah menyatakan talafuz bin niyah itu sunnah, mengucapkan niat. Tapi sebagian besar kalangan Hanabilah ya, menyatakan tidak sunnah mengucapkan niat. Jadi itu sebagian-sebagian. Hanya mazhab Syafi'i saja yang menyatakan, banyak, hampir semua jumhur ulama Syafi'iyah menyatakan mengucapkan niat sunnah. Dan sebagian Hanabilah, sebagian kecil dari mazhab Hambali, dan sebagian kecil dari mazhab Hanafi. Ya, jadi bukan semua ya, sebagian dan sebagian. Ba'dul ulama, sebagian ulama, kecuali mazhab Syafi'i, jumhurul ulama Syafi'i. Demikian ya jawabannya. Nanti kita itu mazhab Maliki. Mazhab Maliki, kalau mazhab Maliki enggak perlu niat, bukan tidak sah. Iya, kalau mazhab Syafi'i, kalau kita enggak mengucapkan niat, ya enggak sah salatnya. Karena buat mazhab Syafi'i itu ada ulama Syafi'iyah mengatakan yang batal salatnya itu ketika tidak terbersit dalam hati, tidak terucap muqaranah hakikiyahnya. Yang ketika Allah tidak niat niat saya maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah, tidak terucap dari sini, kata Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Umnya, tidak sah salatnya. Nah, itu kata Imam
Syafi'i langsung di dalam kitab di bab niat. Jadi kata Imam Syafi'i, ukuran sholat seseorang dalam niatnya bukan di talafuz bin niyah, bukan ketika usolli fardal maghribi salasa rakaatin, bukan di situ. Tapi ketika Allah di dalam hatinya tidak terbersit, niat saya salat maghrib 3 rakaat karena Allah tidak terucap di sini, maka kata Imam Syafi'i la tasihu, tidak sah. Nah, ini di dalam pengertiannya Imam Nawawi sendiri menyatakan niat bagian dari kewajiban sholat, ya. Tapi jumhurul Syafi'iyah menyatakan sunnah. Jumhur, ya. Nah, jadi dari perbedaan itu mana mau kita ambil? Makanya muqaranah dibagi dua. Ada muqaranah hakikiyah, ada muqaranah urfiyah. Yang artinya cukup usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblah Allahu akbar, sah. Ada yang itu namanya muqaranah urfiyah. Tapi kalau ngikutin Imam Syafi'i harus muqaranah hakikiyah. Silakan mau diambil pendapat mana dari kedua pendapat tadi, muqaranah hakikiyah kah atau muqaranah urfiyah? Jelas? Jelas, ya? Nanti kalau nggak jelas nanti kita sambung lagi karena waktu Isya sudah masuk. Wallahu a'lam bishawab.